Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila midini amma ba'd. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita masih melanjutkan serial kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Perjalanan beliau mulai dari Islam, kita akan lanjutkan sekarang sampai perjalanan hijrah beliau ke Madinah radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita lihat apa usaha-usaha besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan keluarganya dalam membela, membantu Rasulullah SAW di dalam dakwah Islam ini. Kita lihat kisah berikutnya. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita telah mengetahui apa usaha-usaha besar yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau masuk Islam. Mulai dari mendakwahi teman-teman dekatnya, sehingga banyak dari mereka satu persatu pun akhirnya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam mendermakan harta-hartanya dalam jumlah yang sangat besar sekali. Beliau berkeliling kota Makkah untuk mencari siapa budak-budak yang sudah masuk Islam dan mereka diazab oleh majikannya. Abu Bakar pun membelinya dan Abu Bakar membebaskan mereka dalam jumlah yang sangat besar, harta yang besar, sehingga menjadi sebab turunnya surat Al-Lail. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tangan orang-orang Ibnu Abi Mu'aid ketika dia berusaha untuk mencekik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau sholat. Bagaimana sikap Abu Bakar? Beliau lari menghampiri Rasulullah SAW yang dicekik dengan kain dari Ibnu Abi Mu'aid. Kemudian beliau mendorong Abi Mu'aid dengan kencangnya. Lalu beliau mengatakan, ataqtulu rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah engkau ingin membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Apakah engkau ingin membunuh seseorang yang bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah semata? Begitu besar perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saudaraku sekalian, sampai kisah di sini menunjukkan bahwa penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Makkah saat itu tidak berhenti. Mereka terus melakukan penyiksaan-penyiksaan, walaupun budak satu demi satu itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang miskin yang tak berdaya, bahkan mereka pun, Abu Bakar sendiri dalam kisah yang lalu kita tahu bahwa beliau pun dipukuli oleh mereka hingga berdarah, diinjak mukanya, diinjak perutnya hingga berdarah dan tak sadarkan diri. Artinya penyiksaan ini tak hanya sebatas pada orang-orang yang lemah saja, tapi semua orang-orang Islam yang masuk Islam, yang bertauhid kepada Allah, mereka pun tak luput dari penyiksaan orang-orang Quraisy ini. Semakin hari penyiksaan mereka semakin keras, semakin hari penyiksaan mereka pun semakin luar biasa. Sehingga beberapa sahabat akhirnya memilih untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian disusul hijrah Habasyah yang kedua. Ya. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam hal ini? Ada sebuah kisah yang patut untuk kita jadikan contoh keimanan yang luar biasa pada diri Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan kondisi di kota Makkah yang sangat tidak kondusif sama sekali. Penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa. Ya.
Aisyah menuturkan kisah ini kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, lam aqil abawayya qad illa wa huma yadinani din. Saya tidak paham kondisi ayah saya. Yang jelas ketika saya pengerti, mulai memahami, saya dengan ayah saya sudah berada dalam kondisi Islam. Walam yamur alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muncul ke hadapan kita pagi, sore, beliau selalu muncul di hadapan kita. Falamma btuliyal muslimun, ketika umat Islam ini sudah mendapatkan musibah, yaitu penyiksaan-penyiksaan yang begitu berat dari orang-orang Quraisy ini, Abu Bakar pun punya keinginan untuk hijrah, ikut hijrah dengan para sahabat yang lain ke negeri Habasyah. Beliau pun akhirnya pergi menuju negeri Habasyah, tapi di tengah jalan masih di kota Makkah, belum meninggalkan kota Makkah. Artinya ketika beliau hendak hijrah ke negeri Habasyah, dan beliau belum jauh dari kota Makkah, bertemulah beliau dengan seseorang yang namanya Ibnu Daghinah. Ibnu Ad-Daghinah. Lalu Ibnu Daghinah ini bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Aina turidu ya Abu Bakar?" Kamu hendak pergi kemana wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, "Akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi." Lihatlah, akhrajani qaumi, kaumku mengusir saya. Mengusir dengan cara apa? Dengan cara penyiksaan-penyiksaan seperti ini. Intimidasi yang begitu dahsyatnya. Sama saja ini dengan kehendak melakukan pengusiran. Kaumku mengusirku, saya pun ingin pergi ke muka bumi ini yang sangat luas. Saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Daghinah pun akhirnya mengatakan, "Fa inna mithlaka ya Abu Bakrin la yakhruju wa la yukhraj." Orang seperti Anda wahai Abu Bakar tidak patut untuk pergi meninggalkan Makkah, dan orang seperti Anda wahai Abu Bakar tak patut untuk diusir dari kota ini. Kenapa Ibnu Daghinah? Ibnu Daghinah ini salah satu kepala suku Arab yang saat itu yang dikenal dengan qabilah, dari satu suku qabilah Bani Al-Haun Ibnu Khuzaimah. Bani Al-Haun Ibnu Khuzaimah. Dia salah satu kepala suku, artinya dia orang terhormat pula, ya. Dan dia saat itu beragama syirik, ya, tidak Islam dia. Dan dia mengatakan, orang seperti engkau wahai Abu Bakar tak patut untuk keluar dari kota ini dan tak patut untuk diusir. Kenapa? Lihat jawaban orang musyrik ini. Innaka tuksibul ma'dum. Kamu kerap kali membantu orang yang tak punya apa-apaan. Tasilur rahim, kamu menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kal, dan kamu meringankan beban dan kesulitan orang. Wa tuqrid dhaif, kamu kerap kali menghormati tamu-tamu yang datang menemuimu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, kamu senantiasa membantu kebenaran, membantu orang-orang yang berada di dalam kebenaran. Lihatlah Ibnu Daghinah ini, dia menyebutkan sifat-sifat positif, akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, apa itu? Mencukupi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu, menjalin silaturahim, ya, membantu orang-orang yang kesulitan, kemudian menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang ingin melakukan kebenaran. Ini sifat mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa ana laka jar, saya akan menjadi tetanggamu. Saya akan menjadi orang yang membela kamu. Saya akan menjadi jaminan atas diri kamu, wahai Abu Bakar. Tetaplah tinggal di kota ini dan saya akan memberikan jaminan kepada kamu atas apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Mereka orang-orang Quraisy tidak akan berani menyiksa diri kamu dan tidak akan berani mengusir diri kamu dari kota ini, karena sayalah yang memberikan jaminan keamanan buat kamu. Irji' wa'bud rabbaka bi baladik, pulanglah dan beribadahlah kamu di kotamu. Akhirnya Abu Bakar pun, saudara sekalian, pulang dengan jaminan dari Ibnu Daghinah. Lalu setelah itu Ibnu Daghinah tentu ingin memberitahukan apa yang jaminan yang sudah dia
buat dengan Abu Bakar ini, yaitu memberitahukan kepada suku-suku Arab yang lain bahwa Abu Bakar berada di bawah jaminan dia, dan agar mereka tidak lagi menyiksa atau mengusir Abu Bakar As-Siddiq dari Makkah. Ibnu Daghinah pun akhirnya berkeliling kota Makkah dan menemui tokoh-tokoh Makkah itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa Abu Bakar tak patut keluar dan patut diusir. Karena Abu Bakar memiliki 5 sifat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhu, sifat-sifat yang tadi itu. Maka orang-orang Quraisy pun akhirnya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Ibnu Daghinah dan menuruti apa yang diinginkan oleh Ibnu Daghinah. Kenapa? Karena Ibnu Daghinah adalah tokoh pembesar mereka, sehingga mereka tak berani membantah atau menyalahi apa yang diinginkan oleh Ibnu Daghinah. Apa yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Tapi sebelumnya orang-orang Makkah ini membuat sebuah persyaratan dengan Ibnu Daghinah. Mereka mengatakan kepada Ibnu Daghinah, "Mur Abu Bakar." Artinya permasalahan ini tidak akan berjalan mulus gitu ya. Mereka orang Quraisy pun tidak akan membiarkan permasalahan ini berjalan mulus dan bebas. Abu Bakar As-Siddiq tidak akan dibiarkan bebas oleh mereka untuk beribadah atau dakwah di kota Makkah. Tidak akan, walaupun mereka tetap menghargai dan menghormati Ibnu Daghinah dan tidak mau menyelisihi Ibnu Daghinah. Sehingga mereka membuat kesepakatan dengan Ibnu Daghinah yang telah membuat jaminan itu tadi. Mereka mengatakan, "Mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi dari." Suruh Abu Bakar untuk beribadah di rumah saja. Artinya, okelah, kita akan menerima jaminan engkau wahai Ibnu Daghinah, tapi dengan syarat Abu Bakar beribadah di dalam rumah saja. Kalau mau sholat, dia sholat di dalam rumah. Kalau mau ngaji, ngaji di dalam rumah saja. Nggak boleh dia sholat, ngaji di luar dari rumahnya. Kenapa? Kita takut istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita nanti terpengaruhi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Ibnu Daghinah pun juga tidak berani membantah omongan mereka. Kenapa? Ya ini deal-dealan. Ini kalau Anda mau ini, ya saya mau ini. Ya. Akhirnya Ibnu Daghinah pun pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan itu semua. Abu Bakar pun menyetujui bahwa Abu Bakar akan beribadah di dalam rumahnya, membaca Quran dan sholat di dalam rumahnya. Waktu pun berjalan. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala memilih dan berpikir untuk membangun, kalau bahasa istilah orang kita ya, membangun sebuah musolah kecil di depan rumahnya. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya memilih untuk membangun musolah, kalau bahasa kita musolah, di depan rumahnya, di halaman rumahnya. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq sholat dan membaca Al-Quran. Saudaraku sekalian, Abu Bakar As-Siddiq ini suaranya indah. Kalau membaca Al-Quran suaranya luar biasa. Jadi ketika beliau sholat dan baca Quran, suaranya terdengar oleh tetangga-tetangganya. Akhirnya permasalahannya membuat mereka ketakutan juga. Akhirnya istri-istri mereka, anak-anak mereka, orang-orang ini akhirnya berkerumun di sekitar rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang begitu indah, suara yang indah, kalimat yang indah, firman-firman Allah, ucapan Allah, bahasa Al-Quran yang luar biasa. Mereka takjub dengan itu semua. Mereka akhirnya berkumpul dan berkerumun di sekitar rumah Abu Bakar As-Siddiq. Para pembesar ini pun semakin hari, loh kok jadi begini permasalahannya. Akhirnya mereka, ya namanya orang musyrik, orang kafir, selalu mengingkari perjanjian. Akhirnya mereka pun memanggil Ibnu Daghinah. Untuk apa? Mencopot perjanjian itu, kesepakatan itu. Apa itu? Artinya kembali kepada konsekuen, bahasa mereka konsekuensi. Padahal Abu Bakar membangun di depan rumahnya. Akhirnya mereka mengatakan, suruh Abu Bakar As-Siddiq untuk sholat dan membaca Al-Quran di dalam rumahnya, tidak boleh di halaman rumahnya. Lihat subhanallah, ya, inilah orang kafir yang selalu mencari-cari kesalahan. Akhirnya Ibnu Daghinah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Ibnu Daghinah menemui Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, saya tidak mau bermasalah dengan kaum saya. Dan saya pun tidak mau melepas perjanjian saya dengan kamu.
Untuk itu, hendaknya kamu tetap beribadah kepada Allah, beribadah, baca Quran di dalam rumahmu, tidak boleh di halaman rumahmu. Jika tidak, saya akan melepas jaminan saya. Lihat jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Saya tidak membutuhkan jaminan Anda. Silahkan Anda melepas perjanjian ini, melepas jaminan itu terserah. Kenapa? Saya hanya kembali kepada Allah. Saya butuh jaminan Allah saja. Ya, wa may ya'tasim billah, ya, siapa yang kembali ke jalan Allah, kembali di jalan Allah, berpegang teguh kepada Allah, maka dia akan diberikan hidayah oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Abu Bakar tetap ingin melakukan apa yang beliau yakini itu sebuah kebenaran. Ada kalimat indah yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rabbi ma ahlamak, Rabbi ma ahlamak, Rabbi ma ahlamak. Wahai Zat yang menciptakan saya, sungguh lembut sifatmu, sungguh lembut engkau ya Rabb. Engkau tidak menyiksa manusia dalam waktu yang singkat. Engkau akan menunda penyiksaan-penyiksaan itu kepada orang-orang yang berhak. Ini engkau tunda di waktu-waktu yang telah engkau tentukan. Abu Bakar malah memuji Allah, menyanjung Allah, memuji Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Ini kisah Abu Bakar pun tak luput dari penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan ini menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq diakui oleh orang-orang Quraisy yang membencinya, yang ingin mengusirnya, pun mereka mengakui bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki akhlak yang mulia. Inilah saudaraku sekalian, akhlak yang mulia ini memang akan mengangkat derajat seseorang dalam kedudukan yang sangat tinggi. Lihatlah akhlak mulia yang disebutkan oleh mereka. Apa itu? Taksibul ma'dum. Orang yang miskin, orang yang tak mampu, dia bantu. Dia penuhi kebutuhannya dengan zakat dan sedekah. Dengan zakat, sedekah, mengangkat kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian apa? Tahmilul kal. Orang-orang yang sulit juga selalu dibantu. Dalam kesulitan apapun dia bantu. Baik kesulitan materi maupun kesulitan non materi, ini dibantu. Karena Islam sangat menganjurkan sedekah dan Islam sangat menganjurkan orang-orang yang mempermudah dan memberikan solusi dari kesulitan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga adalah sifat mulia, silaturrahim. Selalu menyambung hubungan dengan orang-orang yang berasal dari satu rahim. Keluarganya, keluarga besarnya, pamannya, sepupunya, dia sambung hubungan dengan mereka dengan baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah tukrid dhaif. Dia selalu menghormati tamunya, menjamu tamunya, dijamu luar biasa tamunya. Kemudian yang terakhir adalah membantu orang-orang yang ingin berada dalam kebenaran. Inilah al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sesama makhluk, berbuat baik kepada sesama manusia, yang menjadikan pelakunya itu tinggi dan terhormat. Tinggi terhormat di hadapan Allah. Dan orang-orang pun akan menghormati dia. Bahkan sampai musuh pun, lawan pun akan senantiasa menolong dan akan senantiasa menghormati dia. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berbuat jahat, tapi satu sisi mereka mengakui kemuliaan dan ketulusan dan akhlak yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pelajaran yang lain bahwa Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi apapun beliau tetap memperhatikan dengan Al-Quran. Beliau tetap membaca Al-Quran. Beliau tetap merenungkan makna-makna Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, tetap mengamalkan itu. Itulah kita alhamdulillah berada di negeri yang aman, tentram, damai. Tidak ada godaan-godaan fisik yang menerpa kita. Tidak ada pengusiran-pengusiran yang menimpa diri kita semuanya. Tentu kita lebih layak lagi untuk mempelajari Al-Quran.
untuk lebih layak lagi untuk memahami makna Al-Quran, mengamalkan Al-Quran yang sangat besar kandungan maknanya ini. Mengamalkan Al-Quran adalah mengamalkan wahyu yang Allah turunkan kepada kita, tentu dengan akhlak-akhlak yang mulia tadi dengan sesama kita. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, beliau sholat dan terus sholat dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, beliau tetap memperhatikan sholat. Inilah pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kita dalam kondisi susah, kita tetap sholat. Beliau tetap mengerjakan sholat dalam kondisi hebat. Itu tadi saudara kita semuanya. Kita berada di negeri yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Aman, tentram, damai, tak ada pengusiran, tak ada penyiksaan fisik. Seharusnya sholat kita harus lebih rajin lagi. Masjid-masjid seharusnya harus dipenuhi lagi. Abu Bakar Siddiq membuat musola di depan rumahnya. Kenapa? Karena dilarang oleh masyarakat. Kita tidak ada yang melarang kita untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Bahkan masjid kita berlomba-lomba. Masjid kita rame-rame semuanya mengajak masyarakat dan penduduknya semuanya. Untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Saudaraku sekalian, ingat, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini adalah stempel dari Allah. Siapapun yang memakmurkan masjid dengan salat, laki-laki khususnya, dia adalah orang yang beriman. Mari kita mencontoh apa yang ada pada diri para sahabat ini. Mereka memakmurkan masjid. Abu Bakar, bukti apa kalau Abu Bakar Siddiq ini memakmurkan masjid? Beliau tidak sholat di dalam rumahnya. Beliau memilih sholat untuk membangun sebuah masjid kecil di depan rumahnya. Beliau ingin tetap sholat di tempat yang disebut dengan rumah Allah. Inilah contoh orang yang mulia, orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita harus ambil contoh suri tauladan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi inilah contoh umat Rasulullah yang paling mulia. Ingat, dalam hadis Abu Dawud radhiyallahu dan hadis Abu Dawud rahimahullahu taala disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan apa? Umatku tidak akan bisa masuk surga sebelum Abu Bakar As-Siddiq masuk surga duluan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk surga, barulah umat Islam semuanya akan bisa masuk surga, yaitu mereka-mereka yang layak untuk masuk surga. Mari kita contoh. Apa itu? Ihsan, berbuat baik kepada Allah dengan terus sholat berjamaah, sholat di masjid. Berbuat baik kepada Allah dengan apa? Mempelajari kitab suci Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan baik, belajar baca yang benar, belajar qiraah Quran yang benar, membaca Al-Quran dengan tajwid, memahami Al-Qurannya seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kitab-kitab yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir-tafsirnya. Kita pelajari kitab-kitab tafsir itu untuk apa? Untuk kita amalkan. Kembali kepada Allah dalam kondisi susah maupun senang. Apalagi susah, kita tetap kembali kepada Allah. Kita bersandar hanya kepada Allah. Kesulitan apapun, kita harus serahkan semuanya kepada Allah. Kita berdoa, hanya memohon pertolongan kepada Allah. Dan kepada sesama manusia, kita berbaik kepada sesama manusia. Inilah pelajaran besar dari tokoh kita, suri tauladan kita setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita simak kisah nanti berikutnya dalam seri berikutnya. Apa itu kisah Abu Bakar As-Siddiq hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.